wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat selalu ya dalam menebar kebermanfaatan dan kebahagiaan. Sebagai pemuda, ayo bangkitkan semangat menggelora dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dulu, baru bahagia. Kisah hari ini adalah kisah kepahlawanan tentang Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Saat kongres pertama ini, para peserta belum terfikir tentang Sumpah Pemuda. Karena peserta pada saat itu masih memiliki rasa kedaerahannya masing-masing. Sehingga karena hal itulah kongres pertama ini menghasilkan Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat menjadi PPPI. Tugasnya yaitu untuk memperkuat kesatuan dan persatuan para pemuda dalam melawan penjajah pada saat itu. Ini yang akhirnya di Kongres Pemuda berikutnya menjadi bara penghasil Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda kedua, peserta yang hadir bukan hanya dari PPPI saja. Peserta-peserta dari Kongres Pemuda 1, tapi juga ada organisasi dari kepemudaan lainnya. Seperti salah satunya adalah Jong Java, Jong Bataksbon, Jong Islamitenbon, Jong Celebes, Jong Sumatrenean Bon, dan juga Jong Ambon, Katolike Jong Elinen, dan Pemuda Kaum Betawi. Ada juga saat itu Persatuan Sekar Rukun dan organisasi-organisasi lainnya, serta pemuda-pemuda lainnya, dan juga ada satu yang menarik. Ada etnis Tionghoa keturunan yang bernama Sikok Liong bersama para etnis Tionghoa lainnya yang ikut menghadiri Kongres Pemuda II saat itu. Dalam kerumusan Sumpah Pemuda, gedung yang dipakai adalah milik Sikok Liong yang akhirnya sampai saat ini terletak di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat. Dan kini sampai saat ini diabadikan menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua ini, selain beragam pemuda dan dari etnis berbeda-beda, tersebutlah sebuah nama, Muhammad Yamin. Yang kelak pada saat nantinya ialah dia yang menjadi inisiator Sumpah Pemuda. Dan juga seorang komposer lagu ternama saat itu. Ya, kalian pasti tahu siapa itu? W.G. Rudolf Supratman. Saat itu, W.R. Supratman membawakan lagu karangannya dalam kongres ini. Pasti saja Kidos dan Bunda nih sudah tahu lagu yang dimaksud apa ya? Betul sekali, lagu Indonesia Raya. Baik Kongres Pemuda 1 maupun Kongres Pemuda 2 belum ada sama sekali perihal Sumpah Pemuda. Loh, bagaimana bisa demikian? Padahal kan Sumpah Pemuda itu adalah lahirnya dari Kongres Pemuda 2. Sumpah Pemuda ini baru mulai diinisiasi selagi Kongres Pemuda 2 itu berjalan. Awalnya belum ada sama sekali rencana akan tercetusnya Sumpah Pemuda itu. Setelah proses panjang selama 2 hari, barulah lahir 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Saat itu, Kongres menuju ke akhir acara. Memasuki pembacaan keputusan Kongres, Muhammad Yamin sang inisiator meminta secari kertas dan menuliskan sesuatu. Dia memberikan secari kertas itu kepada Sugondo selaku pemimpin Kongres sambil berbisik, "Ich heb een elegante formulering voor de resolutie," yang artinya saya memiliki sesuatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan dalam Kongres ini. Kemudian Sugondo menyetujui dan secari kertas ini diedarkan ke para peserta Kongres Pemuda II. Karena mendapatkan respon yang positif, Muhammad Yamin akhirnya menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas tersebut. Isinya adalah 3 poin yang hingga saat kini kita mengenalnya sebagai Sumpah Pemuda. Waktu itu namanya masih Ikrar Pemuda.
Baru setelah beberapa waktu setelah kongres selesai, namanya diubah oleh Muhammad Yamin sendiri menjadi Sumpah Pemuda. Adapun ketika inisiasi tersebut disetujui dan disepakati oleh para peserta Kongres II adalah W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Beliau dengan alat musik kesayangannya, sebuah biola, memainkan lagu Indonesia Raya pada saat itu. Dengan hanya menggunakan instrumen biola, karena kondisi genting saat itu, gerak-gerik para pemuda bangsa yang berjuang diawasi oleh para penjajah Belanda dengan ketat. Dan Kongres Pemuda II yang saat itu terjadi juga tidak terkecuali. Tentunya mereka sangat takut saat itu ketika penyebutan kata merdeka dan Indonesia akan menimbulkan gesekan dengan pihak Belanda. Maka dari itu, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman hanya dinyanyikan dan dimainkan melalui instrumen biola saja. Adalah Theodora Aptia, tak lain tak bukan adalah putri dari pahlawan Bapak Haji Agus Salim. Beliau adalah tokoh kepahlawanan legendaris pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh dalam panitia 9 panitia BPUPKI dan salah satu penyandang gelar kepahlawanan bangsa Indonesia. Ya, kita pasti kenal kan dengan beliau ini yang disebut sebagai Doli Salim. Jadi ceritanya saat itu Doli yang berusia 15 tahun turut hadir dalam Kongres Pemuda kedua. Tapi karena usianya yang masih sangat belia, dia tidak termasuk sebagai peserta Kongres II. Saat Indonesia Raya dilantunkan dawainya oleh W.R. Supratman, Doli juga ikut mengiringi syair dari lagu Indonesia Raya dengan alunan melodi piano yang dia mainkan dengan indahnya. Dia adalah kemungkinan menjadi alasan para peserta Kongres menunjuk Doli sebagai pelantun perdana Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunda, Kidos, ternyata tidak ada yang sia-sia dari perjuangan para pemuda yang menjadi peserta Kongres di Kongres 1 dan 2 tersebut. Karena selain lahirnya Ikrar Pemuda, para pemuda juga pada Kongres Pemuda II langsung menyaksikan dan mendengar peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda di mana lagu Indonesia Raya pertama kali dilantunkan dengan liriknya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ayo, sebagai pemudi dan pemuda, kita harus senantiasa bangkit, memakmurkan dan mengharumkan nama Indonesia Raya. Jangan lupa bersyukur dulu, baru bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.